lagi, terus maju, kaki kiri majukan ke depan, terus ke kiri, terus masukkan lagi. Kayak gitu. Oke, lalu jangan ragu. Kalau ragu itu bukannya kayak ragu-ragu gitu. Di sini di dagu. Jangan ragu, ragu di dagu, terus dan jangan takut. Takut itu kayak kita ke belakang gitu. Jangan takut. Terus hentakan saja kakimu, hentakan saja kakimu pakai ikan. Hentak saja kakimu. Kayak gitu, oke? Bisa kita coba? Mungkin teman-teman animasi bisa ke samping-sampingnya juga. Ayo Kak, dibagi Kak, bisa di luar juga, biar adik-adiknya lihat. Oke, musika. Semuanya gerak ya adik-adik ya. Yang tahu gerakannya kita joget bersama. Bisa ntar gimana kayaknya? Hentakan kaki. Kasih Tuhan padamu. Jangan ragu. Jangan ragu. Bersama. Tunjuk tangannya. Bersamamu. Nanti kita hentakan kaki lagi. Dihentakan saja kakinya, dihentakan. Tuh, wah, hentakan kaki. Udah habis. Ya udah deh, kita hentakan tuh kita semua. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baiklah, adik-adik semua, kakak dan para pembina, hari ini kita akan masuk ke sesi lagi. Kalau kemarin kita sesinya sangat seru sekali ya. Kita mendengarkan materi baru, ilmu baru, dan lagu-lagu baru lainnya yang membuka semangat kita sebagai anak misioner. Dan hari ini, kakak akan serahkan kembali ke Bunda Is supaya kita mendapatkan pengetahuan yang baru yang lebih seru lagi pada hari ini. Silakan kepada Bunda. Terima kasih Kak Teddy yang sudah berikan kesempatan kepada kami. Halo adik-adik, apa kabar kita semua? Masih loyo. Ya semangatnya mana nih? Baik, luar biasa, hati berkobar-kobar. Nah itu baru. Apa kabar kita semua? Baik, luar biasa, hati berkobar-kobar. Tepuk tangan kita semua. Baik, yang saya hormati Romo Nur dan tim Pak Anton, kita sudah ditemani narasumber dan kita mempersiapkan diri bahwa materi yang kedua ini harapan kami dari panitia semoga dapat dibawa pulang ke tempat kita masing-masing nanti dengan penuh sukacita. Demikian juga dengan para pembina, suster, dan kita semua. Materi yang kedua ini yaitu dengan memberikan diri sebagai kado terindah untuk sesama. Diri berarti diri kita. Maka mulai saat ini sampai pada sesi yang terakhir nanti kita mempersiapkan diri mendengarkan. Jadi jangan hanya mendengar. Kalau mendengar itu lewat. Tetapi kalau mendengarkan pasti ada yang bisa kita bawa pulang. Kita wartakan sukacita kita untuk teman-teman kita yang tidak bisa hadir pada saat ini. Setuju? Setuju? Pada Romo dan Pak Anton sepenuhnya belum.
Sambil masih menunggu persiapan, monggo Romo. Selamat pagi. Bilang selamat pagi itu. Selamat pagi. Pagi. Yes. Ya. Selamat pagi. Laskar si kami. Nah, tema kita pagi ini apa? Sebagai kado terbaik untuk sesama. Pernah mendapat kado? Kado apa? Kado apa? Olivia. Kelas 5. Masih Batak atau Jogja? Olivia Virginia, SD kelas 5. Dari paroki mana? Paroki Monterado. Waktu paroki Monterado mana? Jauh nggak dari sini? Menjauh? Berapa jam? Berjalan? 3 jam? 3 jam. Berapa teman? Sini dari paroki Monterado. 9? Mana dari paroki Monterado? Betul ya? 1. Itu siapa dong? Pastor atau siapa? Hah? Satu. Oh, frater. Dari Monterado. Oh, 1. Dari mana? 2. 3. Oh, dari sini itu? Itu frater juga. Oh, dia pembina. Oh, 2. Kemarin ikut evaluasi nggak? Ini siapa namanya? Eri. 1, 2, 3, 4. Terus mana lagi? 5. Monterado? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masih ada? 5, 14. Itu bukan. Kenapa tidak angkat tangan? Angkat tangan disimpan sampai sini. Memang ambilnya sampai sini. Nah, jangan bohong ya. Anak si kami nggak boleh bohong. Ya, anak si kami nggak boleh bohong. Harus jujur. Anak si kami harus jujur. 14. Ya, oke. Pastornya namanya siapa? Pastor Step sama Pastor Gatot. Pastor Step dan Pastor Gatot. Ikut datang ke sini? Oh, enggak. Kan tidak diantar sama pastornya. Bagaimana diantar? Terus pulang. Kamu pernah dapat kado? Pernah. Nah, kadonya apa misalnya? Adanya buku, ada mainan juga. Ada buku, ada mainan. Itu kado terbaik? Iya. Kamu senang? Senang masih disimpan. Masih disimpan sampai sekarang? Waktu itu kamu dapat waktu kelas berapa? Atau ulang tahun berapa? Ulang tahun ke-5 sama ke-9. Ke-5 sama ke-9 dan sekarang masih ada itu ya? Wow, tepuk salut! Karena itu kado terbaik maka masih disimpan sampai sekarang.
Romo juga akan kasih kado sini. Dapatnya mainan sama buku. Ini memberikan diri sebagai kado terbaik untuk sesama. Nah, kalau kalian masing-masing sudah pernah mendapat kado terbaik dari sesama, sekarang kado yang paling baik dari Tuhan itu apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Sini. Kado terbaik dari Tuhan itu apa? Namanya dulu. Biasa dipanggil dengan Pino. Kelas berapa? 1 SMP. Dari paroki mana? 1 Fidelis. Sungai Ambawang. Jauh tidak dari sini. Maka dekat. Kita baca lagi. Oh, 1 sampai belajar. Nah, dekat. Ada berapa teman yang ikut ke sini? 9. Diantar pastornya. Kemarin pastornya itu ke sini ya? Ya, pastornya namanya siapa? Coba, kenalkan pastornya. Jarang sembahyang di situ. Sembahyangnya di stasi. Kamu ada di stasi. Besok kalau gede mau jadi apa? Cita-citamu? Menurut saya usaha Bapak. Usaha apa? Usaha sawit. Ada 12 hektar. Wah, luas sekali. Menurut kamu kado terbaik dari Tuhan itu apa? Dikasih kehidupan sama nafas. Itu kado terbaik dari Tuhan menurut Pino. Menurut Pino, kado terbaik dari Tuhan itu adalah nafas kehidupan. Coba kalau kita tidak diberi kehidupan, kita tidak bisa sampai saat ini. Kalau kita tidak diberi nafas, tentu tidak bisa kita sampai saat ini. Dan terima kasih kita kasihkan juga. Ya, tepuk salut. Kado terbaik bagi kita dari Tuhan adalah Tuhan Yesus. Ya, kado terbaik dari Allah untuk kita adalah Yesus sendiri. Karena Yesus adalah Allah Putra. Yesus adalah Sang Putra yang menjelma menjadi manusia, dan itu adalah pemberian diri Allah sendiri kepada kita. Maka baik kita itu hidup ataupun kita mati, Yesus ini menjadi jaminan keselamatan kita. Catat ya, kado terbaik bagi kita dari Allah Tuhan Yesus. Nah, Yesus sendiri yang merupakan diri Allah. Sudah sebut ya itu ya.
Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita di sini dituliskan memberikan diri sebagai kado terbaik, memberikan diri dan kado terbaik. Karena Allah sendiri sudah memberi contoh kepada kita. Memberi contohnya lagi Yesus Sang Putra. Dia adalah diri Allah, diberikan sebagai kado terbaik Allah untuk kita manusia, untuk anak-anak sekami, untuk remaja-remaja sekami, untuk semua orang, untuk setiap orang. Dan di dalam tema itu diberikan satu teks dari surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, bab yang kedua ayat bab 8 ayat 1 sampai dengan 15. Kalian sambil makan snack, saya bacakan ini ya. Saudara-saudara, kami yang memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selama dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah itu juga kepada kami, ya, jadi kepada sesama. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Nah, seperti Romo Dimas tadi sampaikan, pemberian Tuhan yang paling besar adalah Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Kehidupan dan nafas tidak berarti tanpa Yesus Kristus.
Karena Yesus Kristus itulah diri Allah sendiri. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberian akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Yang lebih gede harus membantu yang lebih kecil. Yang lebih kaya harus membantu yang lebih membutuhkan. Yang lebih sehat harus membantu mereka yang sakit. Yang kenyang harus membantu yang lapar. Yang sudah puas dari dahaga harus membantu yang kehausan. Itulah yang dimaksud di sini, kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar sebaliknya kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Anak-anak sekami adalah anak-anak yang baik. Anak-anak sekami kemarin ditanyakan oleh Iko kepada Marcel, agamamu apa? Masih ingat agamanya Marcel apa? Masih? Apa agamanya? Katolik. Ya, Marcel Katolik, kamu Katolik. Ada yang tidak Katolik di sini? Tidak ada. Kita semua Katolik. Kita semua anak-anak sekami. Anak-anak sekami adalah anak-anak Katolik, dan anak-anak Katolik adalah anak yang baik. Anak yang baik. Maka kalian pernah mendengar aku anak Katolik, aku anak baik. Kenal lagu itu? Tidak? Ada yang kenal, ada yang belum? Nah, coba dihafalkan sama Romo Dimas. Aku anak Katolik, aku anak baik. 1, 2. Aku anak Katolik, aku anak baik. Sekali lagi, yang bagian sini. 1, 2, 3. Aku anak Katolik, aku anak baik. Sebelahnya. Aku anak Katolik, aku anak baik. Sebelahnya sini. Aku anak Katolik, aku anak baik.
adanya dari depan. Aku anak Katolik, aku anak baik, karena Tuhanku yang baik menciptakan aku amat baik adanya. Hanya cowok-cowok, yang cewek-cewek tepuk-tepuk. 1, 2, 3. Aku anak Katolik, aku anak baik, karena Tuhan yang baik menciptakan aku. Siap, cowok-cowok saja ya. Adanya 1, 2. Yang baik menciptakan aku amat baik adanya. Yang perempuan saja, laki-laki yang tepuk. 1, 2. Semuanya 1, 2. Karena Tuhanku yang baik menciptakan aku amat baik adanya. Tuh, ingat-ingat, aku anak Katolik, aku anak baik. Kita adalah anak-anak Katolik, anak-anak sekami adalah anak-anak yang baik. Mengapa kok kita baik? Karena Tuhan yang menciptakan kita amat baik adanya. Seperti di kitab Kejadian, dengan sesudah Tuhan Allah menciptakan, lalu diakhiri dengan aku menciptakan ini baik adanya. Aku menciptakan hewan baik adanya. Aku menciptakan manusia baik adanya. Anak-anak Katolik adalah anak-anak baik. Nah, ciri atau tanda bahwa anak Katolik anak baik, wujudnya apa atau tandanya apa? Siapa? Bisa. Kalau disebut anak Katolik itu anak baik, itu apa sih tandanya anak baik itu? Ayo, siapa? Siapa? Anak baik? Sini. Kalau anak disebut anak baik itu iya. Namanya siapa? Oh iyalah, kenalan dulu. Nama saya Paulus Westro Pargianto. Panggil Paulus. Saya kelas 9. Saya berasal dari Hati Kudus Yesus, Paroki Hati Kudus Yesus Sanggau, Keuskupan Sanggau. Wih, Sanggau. Kita berikan tepuk tangan untuk Sanggau. Alhamdulillah Sanggau. Mana Sanggau? Kota Sanggau. Mana Sanggau? 1, 2, 3. Ada 3 kan? Sanggau 4, 5. Ada 5, Sanggau 6. Mana Sanggau? Kalian kesini dengan siapa? Diantar siapa? Diantar sama Pastor Greg. Pastor Greg. Saya belum ketemu. Pastor Greg di mana sekarang? Kita banyak sih Pastor. Oh, di mana? Ya,
balik ke Sanggol. Kemarin ikut bisa kan? Kalau nggak salah kayak gitu. Gak ikut ya? Makanya saya bilang dia sudah dilakukan. Besok dicetak lagi sama masternya. Gak tahu. Sepertinya iya. Maksudnya ya. Ya lanjut perkenalannya. Nama sudah. Dari Keuskupan Sanggau sudah. Kelas sudah. Mau tanya apa lagi? Cita-cita. Cita-citamu apa? Kemarin Marcel itu cita-citanya jadi polisi, tetapi dipanggil Tuhan menjadi imam. Dan kemudian si Pino tadi cita-citanya meneruskan usaha bapaknya jadi pengusaha sawit. Kamu? Wirausaha. Wirausaha apa? Bengkel motor. Bengkel motor. Bengkel motor. Mantap, tepuk tangan. Jadi wirausahawan buka bengkel motor karena di sini masih banyak motornya gampang rusak, kan? Karena kalau masuk ke pedalaman jalannya masih banyak lumpur sehingga kadang kemasukan lumpur rodanya atau mesinnya sehingga gampang rusak. Maka bengkel motor sangat bagus ya. Ciri atau tanda atau wujud bahwa anak Katolik disebut baik itu jika apa? Rajin ke gereja. Satu, rajin berdoa. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca kitab suci. Tadi malam itu lagunya gimana itu? Lagunya gimana itu rajin baca kitab suci? Pas saya. Hah? Fokus? Gak fokus? Tadi malam pikirkan apa? Pikirkan orang tua. Wih, pikiran orang tua. Kenapa orang tua sakit lagi sakit? Sehat. Sehat. Kenapa dipikirkan? Kangen. Woi, kangen. Ya, orang tua harus kita Lagi masih ada orang tua disayang banget. ya harus disayang, ya disayang sama orang. Jangan jadi anak durhaka. Jangan jadi anak durhaka. Baik. Bukan kita suci, doa tiap rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca kitab suci. Terus apa lagi? Anak baik itu Ikut doa rosario. ikut doa rosario, apalagi selain doa, enggak semua doa-doa semua ini, ya kan? Semua kan doa-doa semua ini. Rajin ke gereja juga doa, rajin berdoa, rajin baca kitab suci juga diawali dengan doa. Doa rosario juga doa. Doa kering. Apa? Doa kering. Doa kering dan masih doa. Nah, ciri atau wujud bahwa anak itu disebut baik selain doa. Mengabdikan diri kepada Tuhan. Mengabdikan diri kepada Tuhan. Mengabdikan diri kepada Tuhan itu contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Contoh tindakan baik itu apa? Contoh tindakan baik. Contoh yang baik. Nah, contoh berbuat baik itu apa? Oh, kamu disebut berbuat baik itu
contohnya? Berderma. Berderma. Ya, berderma. Baik. Apalagi contoh berbuat baik. Berkorban, berani bersaksi. Terima kasih Paulus kembali. Ya. Jadi anak sekali anak baik contohnya berdoa, berderma, rela berderma, menyisihkan uang sakunya, ya kan, untuk derma. Yang ketiga, siap untuk berkorban, baik korban tenaga, membantu orang lain. Berkorban waktu karena ada pertemuan itu pertemuan sekami, pertemuan istrinya, korban waktu untuk main game, waktu untuk main HP ditinggalkan dulu, ikut pertemuan sekami, ikut pertemuan istrinya, ikut pertemuan pir untuk berdoa, korban waktu, korban tenaga, ya. Lalu juga bersaksi. Bersaksi berarti hidup kita memberikan teladan baik kepada teman-teman kita. Intinya anak-anak sekami sebagai anak-anak yang baik adalah anak-anak yang siap untuk berbagi. Maka saya akan mengundang Pak Anton masuk ke depan sini untuk bersama-sama dengan kita belajar berbagi. Mari Pak Anton bisa berbagi dulu sini, yes. Ya, teman-teman melanjutkan dari Romo Dinas. Maka sekarang saya minta masing-masing kelompok keluarga ya berdiri lurus berbaris lurus, ada jarak setengah atau berapa dengan keluarga sebelahnya. Yo semua berdiri, siap. Oke. Baik ya. Dengarkan Pak Anton. Baik, tadi dibilang oleh Romo Dinas, anak Katolik, anak sekami, anak yang baik. Anak yang baik, saya pengen bertanya, pasti bisa jawab. Anak baik ikut sesuatu yang benar atau yang salah? Anak yang baik ikut Roh Kudus atau roh jahat? Anak baik ikut yang terang apa yang gelap? Nah, sekarang saya ajak game kecil-kecilan dulu, kita akan main benar salah. Sudah pernah? Salah dan benar? Sudah?
Gimana? Kalau saya bilang rumusnya salah benar, nanti kalau saya bilang maju, mundur. Kalau saya bilang mundur, sudah bisa ya? Siapa yang belum angkat tangan dulu? Ayo, siapa yang belum pernah bermainan games? Ya. Untuk maju benar. Ya, yang belum tahu siapa? Yuk. Baik, semuanya sudah tahu. Kalau sudah tahu, benar dan salahnya saya ganti dengan Roh Kudus, roh jahat. Jadi kalau Roh Kudus tadi anak baik itu ikut Roh Kudus. Kalau tidak baik berarti roh jahat. Maka kalau rumusnya Roh Kudus, roh jahat, ketika saya bilang maju, udah bisa belum nih? Yang kenceng pendampingnya yang sini sudah bisa belum? Kita coba yang salah benar dulu. Yang salah benar dulu ya. Benar dan salah. Semua masing-masing keluarga pegang punggung depannya. Rumusnya benar dan salah. Jadi kalau saya bilang maju, maju. Kalau saya bilang mundur, kita coba coba ya, benar dan salah. Rumusnya benar dan salah, benar dan salah. Mundur. Coba sekali. Ulangi, rumusnya benar dan salah, benar dan camkan, benar dan salah. Siap? Maju. Nah, sekarang yang keliru para pendamping amati, yang keliru suruh duduk dulu ya. Ya, para pendamping yang merasa nanti salah, yang benar gerakannya suruh duduk. Pendamping, animator. Ya. Animator ya.
Perintahnya ikutin yang benar, kalau salah ya lawan ya. Oke, siap? Benar, salah, benar, mundur. Ah, betul. Benar, salah, benar, mundur. Benar, salah, benar. Kalau mundur ya ikut, yang maju berarti duduk. Tapi yang pada gerak maju. Benar, salah, benar. Ya. Benar, salah, benar. Benar, salah, benar. Maju, mundur. Tinggal berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oke ya. Ini masih banyak. Memang kompak ya. Nah, kompak sini. Oke. Benar dan salah. Tapi sekarang saya gantinya rumusnya tadi yang saya tanya. Anak Katolik ikut Roh Kudus atau roh jahat? Maka rumusnya Roh Kudus, roh jahat. Nah, Roh Kudus, roh jahat, Roh Kudus. Roh Kudus, roh jahat, Roh Kudus. Siap? Saya ingin lihat yang sana. Roh Kudus, roh jahat, Roh Kudus. Siap? Mundur. Mundur. Maju. Ya. Ya. Habis. Wah, tinggal ini. Ada 3. Ini kelompokannya ini cuma sedikit. Oh, ya. Tinggal 3 ya? Tinggal 3. 4. Oke. Ya. Rumusnya roh jahat, Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus, roh jahat, Roh Kudus. Siap? Mundur. Roh Kudus minta mundur, kok malah maju. Roh Kudus minta mundur, ya ikut mundur. Nah, berarti semua oke. Nah, oke, itu satu permainan kecil. Sekarang kita mau belajar pada Yesus dan pasti ini antar kelompok. Sekarang silakan masing-masing kelompok mewakilkan 7 orang pendamping dan ikut anak dan remaja 7 orang. Kemudian masing-masing dari 7 yang diutus ke belakang, 7 yang diutus ke belakang. Siapa? Sepakat pendamping bisa mewakilkan. Silakan 7 orang setiap anggota keluarga ke belakang. 7 orang ke belakang, Yang diutus 7 orang ke belakang. 7 orang ke belakang. 7 orang ke belakang. Yang tidak diutus silakan Duduk. silakan berada di serambi kiri dan serambi kanan. Kotak yang besar dikosongin. Yang tidak diutus duduk di sebelah kanan, sebelah kiri. Ayo duduk dulu sementara. Ini sebelah sana. Adik-adik di sebelah kiri pindah
sebentar. Ya, ini posisi seperti ini nggak apa-apa ya. Ya, sampahnya nih. 7 orang sudah semua? Yang tidak diurus, 7 orang dulu. Di belakang. Kosongkan aulanya, kosongkan. Yang tidak diurus ke belakang. Berbaris 7 orang yang diutus. 7 orang yang Yang 7 orang berbaris. ya. Oh, berbaris. Yang berbaris siap gerak. Siap gerak. Ayo yang tidak ikut di luar sebentar. Kita menjadi penyemangat masing-masing keluarga. Siap gerak. Semua dicek sudah 77 belum? 7 orang. Tidak ada yang berdamping ya, ini semua anak remaja. Benar. Kurang 2. Ayo, ada yang kurang ambil pendampingnya, cari 2, lengkapi dengan 7 orang. Ayo cepat Vicky. Ayo, Sekali. cepat. Ayo cepat. Sudah komplit? 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 Masih kurang 2. Komplit? Komplit? Sini ada? Ini yang mana yang Ada, oke. Ini agak geser. Oke. Geser. Ya. Iya, oke. Ini 7 orang mana? Sebelah sini. Oke. Oke ya? Belum cukup. Belum? Ini mana lagi? Orang? Oke. Cek. Pas. Oke. Ini Siap. pas ya? Pas. Oke, pas. Tadi sebagaimana misa pagi kita tentang apa bacaannya Yesus mengutus 70 murid, tapi ini saya hanya menulis 7 orang aja yang anggota ya. Dan 7 orang ini menjadi wakil dari keluarga masing-masing untuk bermain sejenak, tapi nanti kita akan coba di balik permainan itu kita bisa belajar. Oke, siap? Teman-teman sudah pernah bermain panjang-panjangan? Belum? Ada yang pernah, ada yang belum? Baik, sekarang di antara semua ada berapa keluarga ini? 13 keluarga. Saya minta semua nanti siapa yang cepat bisa pegang kaki Yesus di sana. 7 orang ini pegang kaki Yesus di sana. Tidak diwakilkan untuk berlari satu-satu, tapi bagaimana ke-7 orang itu dengan sambung menyambung, tidak bisa terputus, bisa kemudian terhubung dengan salib Yesus. Pegang kaki. Kaki pegang aja, pokoknya sampai di bawah kaki Yesus. Siapa yang
kalau putus berarti ya terus. Ini putus. Apa yang kamu pakai, apa yang ada dalam tubuhmu, silakan berpikir yang bisa dipakai untuk menghantar kita sampai pada Yesus. Apa? Ayo. Apa yang melekat dalam tubuh Apa kita? yang melekat, apa yang kamu punya ini bisa kamu gunakan untuk bisa sampai membawa salib Yesus. Putus. Nah, yang putus, Ya, ini yang putus. putus berarti harus diulang. Ya, Yang putus harus ulang. diulang. Yang putus Harus putus. diulang. Ya. Ya, ini terus. Ya, Ya, ini putus. Ya, terus. Ini tetap ya, tidak bergerak ya. Yang belakang tidak maju. Ya, Yang di tetap, belakang ya. tetap posisinya. Terus, ya. Di sini Maju terus. terus. Oke, ini berjuang terus. Apa yang melekat di badanmu, apa yang kamu pakai, apa yang Ya, kamu gunakan. terus. Terus, terus, ya. Terus menggunakan akal. Yang di belakang tidak bergerak ya, yang ini. Pokoknya yang melekat di tubuhmu bisa digunakan. Tidak boleh ambil dari luar. Iya. Tidak boleh ambil dari luar. Apa yang melekat, apa yang kamu pakai, apa yang ada dalam yang kamu miliki. Ayo kamu tinggal beberapa meter lagi. Selangkah. Ya. Ya. Ayo, sambil dari belakang tidak bergerak, yang belakang tidak bergerak, tetap di tempat. Apa yang ada dalam dirimu bisa kamu pakai untuk bisa Iya. cepat sampai Iya. pada Yesus. Kalau terputus harus sambung lagi. Kalau terputus harus sambung lagi. Harus sambung lagi. Apa yang melekat dalam tubuh, terutama yang Apa yang putra ada ya. dalam tubuhmu, apa yang kamu punya. Tapi terutama yang putra ya Pak ya, yang putri jangan. Yang putra boleh. Ya, jangan putus. Nah, kalau yang putih
kumpul dalam satu keluarga lagi. kembali. Kembali. Yang ada di samping kiri kanan silakan Yang masuk. bajunya lepas, pakai lagi bajunya. Bajunya dipakai lagi, yang tadi melepaskan ini silakan. Ada yang pakai celana panjangnya kan? Siap ya? Karena kami itu kan kalau disuruh berkumpul harus cepat. 1, Ayo, kumpul keluarga masing-masing. 2, hitungannya sampai 5, 3, sampai 5 harus sudah terkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. 4, Jakarta, jangan banyak bicara lagi, tidak bicara lagi. 4,5. Ayo, keluarga. Ayo, 3,5 lagi nih. Langsung. 5, silakan Ya, duduk. duduk di tempatnya masing-masing. Ya, berkelompok sesuai keluarga masing-masing ya. Sesuai keluarga masing-masing seperti semua. Duduk kalau sudah komplit, duduk semua di keluarga masing-masing. Oke, lihat para angel sudah ada depan dengan nama papanya. Andreas mana? Nih. Ayo. Semua sudah? Tadi kelompok mana yang paling dulu sampai pada pegang kaki Yesus? Oke, tadi tidak terputus sama sekali ya. Apa yang tadi dipakai untuk bisa mengantar sampai sana? Oh ya, ada banyak yang bisa kemudian diberikan untuk mengantar kelompok apa tadi? Santa Paula. Paula bisa cepat sampai. Bajunya, gelang rambut, kemudian netek, kemudian rompi, sarung kaki, ikat pinggang mungkin. Untung tidak ada yang rambut jambak-jambakan itu ya. Ikat rambutnya yang dilepaskan. Ikat rambutnya. Di sana tadi juga sudah berjuang luar biasa kelompok sini. Para laki-laki tangguh tadi dengan bajunya diberikan demi untuk bisa sampai pada Yesus. Bisa permainan ini bisa dipakai di nanti di kami paroki masing-masing. Kita akan kembali kepada tema kita tentang memberi diri sebagai kado yang terbaik. Ini loh, tadi mereka sudah bersenang atau tidak? Senang. Jadi memberikan diri itu memang menyenangkan. Memberikan diri sebagai kado terbaik itu menggembirakan. Ya. Jadi sebagian teman-teman kalian, bahkan kalian sendiri sudah main games. Itu nama gamesnya adalah persembahan janda miskin. Persembahan janda miskin. Kalian tahu persembahan janda miskin itu adalah salah satu kisah dari kisah Injil. Nah, kisah Injil. Di dalam Injil itu ada kisah mengenai persembahan janda miskin. Nah, ketika Yesus duduk di Bait Allah, kemudian ada kotak persembahan. Di situ ada orang-orang Farisi, ahli kitab, kemudian semua orang Yahudi, kemudian ada orang-orang kaya, semua memasukkan persembahan, memasukkan derma ke dalam kotak yang sudah disediakan di depan Bait Allah itu, memasukkan dermanya.
Yang kemudian juga dia datang, kemudian memasukkan apa yang dia punya kayu itu ke dalam kotak persembahan itu juga. Yesus melihat ini semua. Dan Yesus mengatakan apa kepada para muridnya? Lihatlah. Dan kalian melihatnya. Banyak orang memasukkan persembahan derma ke dalam kotak itu. Tetapi dari semua yang telah memasukkan derma ke dalam kotak itu, janda miskin itulah yang paling banyak memberikan persembahan. Karena orang-orang lain memberikan persembahan karena kelebihannya, tetapi janda miskin itu memberikan dari kekurangan. Artinya apa? Memberikan seluruh hidupnya. Mungkin nilainya lebih besar. Persembahan orang Farisi atau persembahan orang kaya. Bisa jadi orang kaya itu memberikan persembahannya 100.000, 1 juta dinar. Sementara janda miskin hanya memberikan 1 perak atau 1 dinar saja. Tetapi Yesus menilai ini yang paling besar, ini yang lebih besar. Karena apa? Sesudah memasukkan dermanya, orang-orang kaya itu, orang-orang Farisi itu, dia masih bisa hidup karena hartanya berlimpah-limpah. Sementara janda miskin ini memberikan dermanya meskipun hanya 1 perak, hanya 1 dinar kecil, tetapi sesudah memberikan itu dia sudah tidak bisa makan lagi. Artinya apa? Artinya bahwa janda miskin ini memberikan seluruh hidupnya, karena sesudah itu dia akan tidak bisa makan lagi, karena itu satu-satunya uang yang dia miliki. Maka perbandingan nilainya lebih besar daripada persembahan orang-orang kaya ataupun orang-orang Farisi tadi. Begitu juga dengan kita yang permainan kecil lagi, ya. Kita lihat ada yang memberikan, pokoknya yang memberikan apa yang ada di dalam apa yang dia pakai, pakaiannya, jam tangannya, mungkin juga celananya. Ada yang tadi bukan celananya, celananya, sampai tidak malu. Harusnya dia malu, tetapi apa? Dia berikan itu. Untuk apa? Untuk kemenangan kita bersama kelompoknya. Ya. Dia sudah tidak mikir lagi dia mau atau tidak. Memberikan yang terbaik. Memberikan apa yang ada dalam dirinya. Tidak pelit, tidak kikir. Tidak pelit, tidak kikir. Seperti janda miskin tadi. Meskipun dia hanya memiliki satu-satunya mata uang itu dia berikan. Meskipun dia besok sudah tidak bisa makan lagi karena duitnya habis untuk beli makanan, dia persembahkan di sini. Nah, ini. Kemarin sore Bapak Uskup Monsinyur Agustinus Agus juga menghimbau kepada kita semua. Bahkan yang dihimbau adalah juga para pastor kalian. Jangan kikir. Tuhan saja memberikan anugerahnya tidak pelit, tidak kikir. Coba, kalau kalian kikir, kemudian Tuhan juga kikir, kalian tidak diberi apa-apa lagi, tidak diberi kehidupan lagi, tidak diberi nafas lagi, tidak diberi kesehatan lagi, coba sakit. Ya? Maka
tema pada bagian ini mengajak kita bersama untuk rela berbagi. Anak-anak sekarang punya semboyan berbagi 2D 2K. Apa? Doa, kurban, kesaksian. Doa, kurban, kesaksian. Memberi diri, membagikan yang kita miliki. Pertama dan terpenting, pemberian diri kita dimulai dengan memberi hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, pemberian diri kita kepada Allah menarik kasih Allah itu sehingga Allah semakin sayang kepada kita. Kita memfokuskan memberi perhatian lebih pada Allah. Maka silakan catat ini pertama, memberi diri kepada Allah. Catatan yang kedua kalian catat, yaitu fokus pada kasih Allah. Dan ketiga, pemberian kita bukti dari kasih kita. Dan kita sudah berkali-kali sudah hafal, ya, anak-anak sekami bisa memberikan diri lewat doa, derma, kurban, dan kesaksian. Nah, itu. Maka masih ada waktu sedikit, kurang lebih 5 menit, 10 menit. Silahkan mengambil alat tulis kalian, buku atau kertas dan ballpoint. Ayo duduknya yang benar, tidak tiduran. Ambil kertas, ambil buku, ditulis. Bagian tulislah niat pribadi terkait dengan 2D 2K itu. Doa, derma, kurban, dan kesaksian. Apa yang akan kalian lakukan masing-masing sepulang dari jambore ini? Dalam hal doa apa? Dalam hal derma apa? Dalam hal kurban apa? Dalam hal kesaksian apa? Contohnya ada di TV itu. Itu contoh, ya. Boleh kalian catat, tetapi kalian harus mengisi yang lain juga. Contohnya, tulis niat pribadi, doa. Saya setiap hari akan meluangkan waktu 5 menit untuk berdoa bagi teman yang sakit. Misalnya itu, aku, kok kamu nggak tulis? Hah? Nggak bawa buku? Bisa berbagi temannya. Bagikan kertas kepada temanmu di samping kanan kiri. Kalau membawa ballpoint atau pensil ini juga silakan untuk meminjamkan. Nah, di sini praktek langsung untuk berbagi kertas, berbagi ballpoint, meminjamkan ballpoint atau pensil. Terus ya, itu yang pertama, niat pribadi. 1, doa. Dalam doa mau apa? Aku setiap hari mau meluangkan waktu 5 menit untuk mendoakan teman yang sakit. Yang kedua, aku akan berdoa 3 kali Salam Maria untuk guruku yang sakit misalnya, atau untuk teman-temanku di keuskupan lain. Misalnya di sini keuskupan Sanggau
yang sanggup untuk Keuskupan Pontianak misalnya. Dan ditulis itu dalam hal doa, ya, kamu isi lagi, kamu tambahin lagi apa. Kemudian yang kedua dalam derma, tulis niat pribadimu dalam hal derma, misalnya aku setiap hari atau seminggu sekali akan menyisihkan uang saku atau uang jajan untuk dimasukkan dalam satu kotak yang aku sediakan khusus untuk derma. Dan sesudah 1 tahun kemudian akan aku buka dan aku sumbangkan kepada orang yang membutuhkan, orang yang sakit, atau orang yang kelaparan, atau apa ya. Itu hanya contoh ya, bisa diisi yang lain. Yang ketiga dalam kurban, contohnya itu aku akan mengurangi waktu bermain HP. Aku mau mengurangi waktu bermain HP untuk membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, misalnya menyapu. Aku mau mengurangi waktu bermain HP untuk ikut pertemuan sekami, misalnya, untuk menyapu, untuk mencuci, untuk membersihkan rumah atau yang lainnya. Yang keempat, kesaksian. Contohnya apa? Aku akan membuat postingan story TikTok misalnya. Tetapi tidak sembarang TikTok. Isinya mengenai ayat kitab suci. Ya. Atau aku akan mempostingkan berita, aku hanya akan mempostingkan berita-berita baik dalam WA atau TikTok atau Facebook atau YouTube. Dan kamu lengkapi sendiri, kamu tuliskan sendiri apa-apa. Tidak hanya mencontoh yang ini hanya sebagai contoh. Sudah selesai? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, silahkan. Masih beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Silahkan nanti tulis melanjutkan. Ini saya kembalikan kepada Ibu Mas. Terima kasih Romo. Jadi apa yang sudah diberikan oleh Romo tadi disuruh nyalin, salinlah, tulislah sambil diresapkan. Jadi tidak hanya lewat, datang dalam kegiatan ini untuk mendapatkan materi yang terbaik. Inilah saatnya sehingga kami menjadi lebih baik dalam gerak dan kegiatannya. Jadi salin, sudah selesai belum? Belum ya. 5 menit lagi. Setelah disalin, cobalah dibaca dalam hati, sehingga pengembangan diri kita bukan yang ada dalam tulisan yang disampaikan oleh Romo ini, tapi dikembangkan lagi. Apalagi
apalagi yang harus saya lakukan dalam doa, apalagi yang harus saya lakukan dalam derma dan seterusnya. Maka doa, derma, kurban dan kesaksian harus benar-benar sudah mendarat daging dalam diri kita. Jika ada pengumuman, mari para anggota misioner kita berdoa rosario misioner, masuklah pada doa. Jadi kalau ada gerakan seperti ini, ikuti. Ketika ada kegiatan untuk memberikan sesuatu kepada orang yang memerlukan, kita berpikir dengan derma yang kita sisihkan tadi, menyisihkan dari uang saku yang diberikan. Ya, ini yang selama ini adik-adik selalu mendengungkan 2D 2K, tapi tidak ada tindakannya. Nah, mulai hari ini kita mencoba untuk merubah, benar-benar bisa dibuktikan dalam wujud yang nyata. Sudah semua? Belum? Oke. Kemudian ketika adik-adik diminta untuk melakukan kurban, ada kalanya adik-adik diajak atau para pembina, ini biasanya para pembina mulai curhat. Adik-adik itu kalau diberi pengumuman di WA itu tidak ada yang menanggapi. Contoh, adik-adik hari ini kita ada pertemuan di tempat ini, selesai misa kita ada pertemuan doa misioner. Tidak ada yang menanggapi, bahkan hanya segelintir yang datang. Yang anggotanya yang ada dalam paroki itu banyak, tapi yang datang hanya segelintir. Nah, mulai hari ini rubahlah itu semua. Jadilah memberikan diri untuk berkurban waktu. HP tadi ada disinggung. Kita ini jangan diperbudak oleh HP. Karena sangat berbahaya kalau kita selalu menggunakan HP dalam 24 jam. Bahkan ada yang sambil tidur pun HP di tangan. Ini sangat berbahaya. Radiasi. Lalu mata kita juga cepat rusak, lelah, capek. Bahkan sampai ada yang tidur sambil tangannya begini, seakan-akan pegang HP. Kurangi HP, tapi gunakan HP dengan baik. Tadi ajakan dari Romo membuat TikTok yang isinya misalkan menyebarkan isi atau ayat-ayat emas yang ada dibaca, sebarkan ke dalam grup-grup kita. Ya. Kemudian juga bisa membuat TikTok sekami. Sekarang sudah banyak ya yang adik-adik bisa melakukan itu karena lebih canggih. Gunakan HP itu dengan sebaik mungkin. Jadi tidak digunakan hanya untuk membuka hal-hal yang tidak baik. Karena Bunda tahu adik-adik suka membuka HP dengan tanda kutip yang tidak baik. Betul? Benar? Coba siapa yang pernah melakukan atau membuka HP, khususnya adik-adik remaja ya, membuka HP tapi HP-nya dibuka untuk melihat hal yang tidak baik. Jujur, ini banyak kelompok di sini. Kita nggak usah takut. Di sini kita jujur. Yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hampir semua. Tepuk tangan untuk kita. Kita jujur itu baik. Kalau kita jujur, kemudian kita sadar, lalu mau berubah. Saya tidak mau melakukan itu lagi, tapi saya merubah hal yang lebih positif, yaitu tadi membuat TikTok yang isinya tentang sekarang. Nah, seperti ini kegiatan kita hari ini. Dari kemarin, adik-adik mungkin nanti sudah berpikir di rumah, aku mau buat TikTok, aku mau berfoto ini, nanti aku buat TikTok. Kira-kira bersedia mau atau tidak? Siapa yang mau untuk membuat TikTok tentang sekami? Ayo, mana? Halo sekami, apa kabar? Belum seru. Apa kabar kita semua? Luar biasa. Happy tepuk tangan untuk kita. Oke, selesai semua? Baik, suster, bapak ibu, selaku pendamping, para pembina, adik-adikku yang dikasih
Tuhan juga hari ini kita sudah dihebohkan, gebrak dengan berbagai permainan. Hari ini permainan yang lebih heboh lagi, yaitu harus melepaskan apa yang kita kenakan sampai kita menyentuh kaki Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati. Ingat, kita sebagai anggota sekami jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa, selalu berpikir yang positif, kreatif dan aktif ya. Terima kasih Romo dan Pak Anton yang telah memberikan materi hari ini. Apa tadi tema materi hari ini? Ayo, sekali lagi, apa tema hari ini? Memberi. Ya, berikan kado yang terbaik untuk sesama. Tepuk kok hebat. Hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bunda Esther, beri tepuk tangan dulu untuk Bunda Esther. Oke, walaupun materi ini sudah selesai, bagaimana teman-teman, masih semangat? Kurang kedengaran, masih semangat? Oke, karena sebentar lagi kita akan lanjut materi selanjutnya. Yeay, gitu dong. Yeay. Gak apa-apa. Oke, teman-teman. Oh iya, speknya tadi udah bisa dibagikan ya. Silahkan dibagikan. Udah habis? Udah habis. Yang belum silahkan dibagikan dulu speknya. Nah, untuk nanti kita itu akan dibagikan 2 kelas. Kelas pendamping nanti akan berada di bawah, di aula di bawah seperti itu. Jadi nanti pendampingnya akan di ruang di bawah pendamping masing-masing paroki itu akan dipisah sama anak-anak. Anak-anaknya akan di sini, pendampingnya nanti yang akan di bawah seperti itu. Jam 10.30 untuk pendampingnya, tapi untuk adik-adik semua kita masih santai-santai dulu di sini. Mau ngapain nih kita kira-kira di sini ngapain ya? Siapa yang biasanya tidur siang teman-teman? Turunkan tangannya. Benar gak nih biar tidur siang nih? Apa ya, untuk hari ini biasa kita tidur siangnya dulu boleh? Oke. Kalau kita animasi sedikit boleh? Kita animasi dulu ya. Ayo teman-teman animasi silahkan ke depan. Ayo